Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Rishta Pangala, NIM 200906500012. Program Studi Ekonomi Pembangunan, kelas A. Saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak Muh Jamil SE MSI, yaitu kemiskinan. Merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Indikator-indikator kemiskinan dari Badan Pusat Statistik yaitu 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kehidupan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Keempat, kerentanaan terhadap goncangan yang bersifat individu maupun massa. Kelima, rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya SDA. Cara-cara mengatasi kemiskinan yaitu 1. Menciptakan tenaga kerja yang mampu menyerapkan tenaga kerja sehingga penganggurannya yang menyebabkan kemiskinan berkurang. Kedua, mendirikannya balai latihan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga memiliki bekal untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk kerja. Yang keempat, menghapus korupsi. Pertumbuhan populasi adalah suatu yang membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu hal yang positif bagi beberapa kalangan karena populasi yang besar dapat dijadikan sebagai subjek pembangun perekonomian akan berkembang apabila tenaga kerja yang banyak, namun di sisi lain populasi besar tidak selamanya bisa dijadikan aset seperti diselesaikan sebelumnya. Akan tetapi kebaikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangun. Hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin bertambah. Diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik, namun menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, berkarakter, serta menguasai iptek. Cara menghitung kependapatan populasi yaitu kependapatan populasi sama dengan jumlah orang per luas. Area modal manusia merupakan dimensi berkualitas dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan yang akan mempengaruhi kemampuan produktif manusia tersebut. Dimensi berkualitatif tersebut diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Model manusia ini berkembang dalam wujud kompetensi berupa keahlian skill, pengetahuan, sikap yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Manfaat penamaan modal asing bagi Indonesia. Adanya manfaat yang bisa kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal untuk membantu memadai berbagai sektor yang kekurangannya
kekurangannya dana investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat diubah. Selain itu, masuknya investasi asing bisa disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM masyarakat. Perusahaan dalam negara juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatnya pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow pertama kali digagas oleh ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1960. Model ini mengasumsikan bahan tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu tahap tradisional, pertanian dapat tenaga kerja. Yang kedua, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi mata pencarian. Yang keempat, hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan. Yang kelima, adanya suatu barter. Tahap persyaratan lepas landas. Satu, pendirian industri yang pertambangan. Yang kedua, peningkatannya pengangguran modal dan dalam pertanian. Yang ketiga, perlunya perdagangan asing. Yang keempat, tabungan dan investasi meningkat. Yang kelima, terdapat lembaga dan organisasi tertinggi nasional. Adanya yang keenam, adanya elit-elit yang baru. Ketujuh, perubahan seringkali dipiar oleh gangguan dari luar. Tahap lepas landas, yaitu tabungan investasi meningkat 5-10% dari pendapatan nasional. Yang kedua, industrialisasi meningkat. Yang ketiga, tenaga kerja di sektor pertanian menurun. Yang keempat, pengaturan kelembagaan, misalnya seperti sistem perbankan. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. 1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 2. Diversifikasi industri. Yang ketiga, pengangguran teknologi secara meluas. Yang keempat, pengangguran teknologi secara meluas. Yang kelima, pembangunan di sektor-sektor yang baru. Yang keenam, investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi, yaitu 1. Proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa. Yang kedua, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama. Yang ketiga, peningkatan jasa-jasa kemakmuran. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.